Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Klinik Mobil, teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah hadir Euro 4 nya teman-teman ya. Kita lihat ini ya. Oke, akan kita sepil satu persatu teman-teman, apa saja, bagaimana penampakannya si Euro 4 ini teman-teman ya. Ini tipe SHDX teman-teman, FV SHDX ya. Oke, kita langsung saja sepil dari bagian depan ya. Tampak ada tulisan yang berbeda di sini ya, FESHDX teman-teman, ini tipenya. Dan di sini untuk tulisan kantornya sudah timbul teman-teman ya. Kalau yang dulu di bagian sini ya teman-teman, ini sudah nggak ada, pindah ke bagian depan teman-teman ya. Untuk di bagian eksterior tidak banyak perubahan teman-teman ya. Ini bisa dilihat masih sama seperti sebelumnya. Di bagian sasis belakang juga sama saja ya, tidak ada perubahan yang berarti. Hanya saja penampakan di bagian belakang sudah terlihat ya teman-teman ya. Untuk bagian engine-nya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu juga berbeda teman-teman ya. Oke teman-teman, akan kita sepil satu persatu dari bagian dalam kabin dulu teman-teman. Kalau bagian luar tidak banyak perubahan. Kita masuk ke bagian dalam. Oke, untuk penampakan interiornya ya seperti ini, masih sama dengan yang sebelumnya, tidak banyak perubahan ya, masih sama saja. Jok juga masih sama, transmisi masih sama, 5 percepatan ya, masih sama lah, tidak banyak perubahan. Oke, perubahannya di sini teman-teman ya. Oke, coba kita on kan dulu kunci-kuncinya. Nah, sekarang ada indikator cek engine-nya teman-teman ya, menandakan mesin ini sudah mengadopsi sistem command rail teman-teman ya. Ada 2 cek engine teman-teman ya. Yang untuk yang warna oranye ini nanti akan nyala jika ada kerusakan ringan seperti sensor-sensor dan sensor lainnya. Ini akan menyala kuning. Tapi nanti jika menyala merah ini berarti trouble-nya sudah berat teman-teman, harus diberhentikan, tidak boleh dijalankan. Oke, di situ saja. Di bagian sepedo tidak ada yang lain lagi. Oke, perbedaan lainnya juga ada di bagian sini teman-teman. Nah, di box sekernya ini ada soket DLC-nya ya teman-teman, karena ini sudah mengadopsi sistem command rail dan membutuhkan nanti untuk scanner teman-teman ya. Jika nanti ada trouble yang berkaitan dengan cek engine itu, nanti akan kita scan melalui soket ini teman-teman ya. Ini dihubungkan ke scanner nantinya. Oke teman-teman ya. Terus perbedaan lainnya ada di sini teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman ya, pedal gasnya sudah tidak menggunakan seling lagi atau kawat lagi, sudah menggunakan kabel atau istilahnya drive by wire teman-teman ya. Sudah tidak ada kawat gasnya lagi, ini sudah APS, akselerasi pedal sensor ya, sudah menggunakan sensor. Terus untuk ini teman-teman, nah, auto idle up nya sekarang sudah menggunakan elektrik ya. Ini ada kabelnya ya teman-teman ya. Ini tinggal diputar saja, nanti RPM nya sudah naik. Nah ini ya. Oke teman-teman ya, jadi perbedaannya di dalam kabin hanya itu saja teman-teman ya, seperti itu, nggak ada yang lain. Oke, langsung lanjut saja kita ke bagian belakang teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk penampakan sasis masih sama, dan yang menonjol perbedaannya di sini teman-teman ya. Ini fuel filternya sudah double. Ini water sediment dan ini fuel filternya ya. Ini priming pumpnya ada di sini. Lanjut ke bagian ini teman-teman ya. Untuk muffler atau knalpotnya sudah beda. Ini sudah menggunakan catalytic converter yang double ya mungkin ya ini ya. Supaya pembuangan asapnya lebih bersih teman-teman ya. Lanjut di bagian aki masih sama dari yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Nah, di belakang slebor ini sekarang ada sebuah komponen yaitu ECU ya. Ini engine ECU nya letaknya di luar teman-teman malahan ya. Ini di belakang slebor sebelah kiri ada engine ECU. Inilah ya komponen yang mengontrol dari semua sistem kerja kelistrikan yang ada di mobil, nanti ini yang mengontrol teman-teman. Oke teman-teman ya, ini adalah reservoir radiator, air cadangan sekaligus ngisinya lewat sini teman-teman sekarang radiatornya, karena nanti yang di sana tidak ada tutupnya. Nanti kan kita jungkit kabinnya teman-teman ya. Oke ya, penampakannya seperti ini dari belakang ya.
Gimana, masih penasaran dengan engine-nya? Nah, itu baru kelihatan sebagian-sebagian teman-teman ya. Terus di bagian sini agak beda teman-teman ya. Di transmisinya ini masih menggunakan tipe yang sama ya, MO35 ya. Tapi di bagian bautnya ini ada yang berbeda teman-teman ya. Kalau di bagian yang sebelumnya ini bautnya agak pendek ke sini. Ini sudah menggunakan yang bautnya agak panjang-panjang teman-teman. Tuh, panjang, ini panjang. Ya, yang ini juga panjang ya. Lebih panjang, ini diperkuat istilahnya ya. Tapi kalau untuk dalamannya saya rasa masih sama karena tipenya juga masih sama. Oke teman-teman, langsung saja kita jungkit untuk kabinnya ya. Juragan gimana ini? Kantornya mau ditukar dengan yang muda atau tidak ini? Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman ya, karena ini tipe SHDX ya, untuk baut as rodanya menggunakan baut ukuran 17 dan rasio gardanya masih 6,6 teman-teman ya. Ya, ini rasio terbesar ya, 6,6 ya. Dan oke teman-teman, ini adalah penampakan engine-nya dengan menggunakan kode 4V21 teman-teman ya. Ya, inilah engine common rail yang baru dari Mitsubishi teman-teman ya. Ini sudah full common rail teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Oke teman-teman, akan kita spill satu persatu bagian dari engine ini ya teman-teman ya. Oke, untuk radiatornya ini kelihatan sedikit lebih kecil teman-teman ya. Jadi ini berbeda dari kantor yang sebelumnya. Jadi ini untuk kipasnya juga lebih besar teman-teman ya. Ini kipasnya agak unik teman-teman ya. Jadi kalau seketika dihidupkan, dia itu muternya seperti bisa kenceng bisa pelan, bisa kenceng bisa pelan ya, menyesuaikan panas dari radiator itu sendiri ya. Jadi seperti ada sistem high low nya teman-teman ya. Nanti akan kita coba teman-teman ya setelah selesai mereview. Oke teman-teman, untuk radiatornya di sini cuma ada lubangnya tapi tidak ada tutup radiatornya teman-teman ya. Bisa dilihat. Lalu ngisinya dari mana teman-teman? Ngisinya dari sini teman-teman ya. Dari tangki cadangan ini teman-teman. Jadi ini tangki cadangan sekaligus untuk ngisinya lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, berpindah ke bagian agak belakang teman-teman ya. Jadi sekarang sudah tidak ada injection pumpnya lagi atau bos pumpnya lagi teman-teman. Nah, karena ini sudah common rail, sudah pasti dia menggunakan supply pump ya, sebagai ganti dari injection pump ya. Jadi kalau dulu itu untuk waktu injeksi, terus timing injeksi, terus jumlah solar yang dikabutkan diatur oleh si injection pump atau bos pump. Sekarang sudah diatur menggunakan ECU teman-teman ya. Di sini ECU-nya. Jadi untuk supply pump ini tugasnya hanya menghisap dan memompa bahan bakarnya supaya bertekanan, dan di sini ada sebuah kontrol SCV ya teman-teman ya. Ini untuk mengatur tekanannya. Jadi nanti setelah dihisap dari tangki masuk ke sini, dinaikkan tekanannya sesuai kebutuhan mesin ya tentunya ya, dan dikirim ke pipa common rail-nya ini. Jadi nanti di antara 4 injektor ini tekanannya sama teman-teman ya. Dan nanti tekanan di sini juga akan dikontrol oleh si pressure sensor ya. Nanti dilaporkan ke ECU. Nanti akan diatur berapa timingnya penginjeksiannya, berapa jumlah yang akan diinjeksikan, itu akan dikontrol menggunakan ECU. Lalu ECU memerintahkan si injektor teman-teman ya. Jadi sudah tidak menggunakan bos pump lagi teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga disematkan sebuah motor EGR valve ya. Ini yang mengontrol buka tutupnya valve EGR. EGR itu apa? Yaitu exhaust gas recirculation. Jadi ya, hasil pembakaran yang keluar ke arah muffler ini diambil sebagian, dimasukkan ke EGR cooler ya teman-teman ya. Di sini didinginkan dulu karena panas ya. Setelah dingin nanti si EGR motor ini akan mengatur buka tutupnya.
berdasarkan perintah dari ECU. Jadi nanti asap yang keluar dari knalpot masuk ke EGR cooler, didinginkan, nanti jika diperlukan nanti akan dimasukkan lagi ke bagian intake manifold teman-teman sini ya. Nah, ini ke sini masuk lagi ke intake manifold. Nah, jadi itulah yang bisa membuat pembuangan atau pembakarannya itu bersih hasilnya teman-teman ya. Nanti setelah keluar ke muffler pun masih akan disaring ke ini catalytic converternya ya. Jadi nanti asap yang keluar ke situ benar-benar bersih ya. Oke teman-teman ya, seperti itu penampakan mesinnya. Ini di sisi sebelah kiri penampakannya seperti ini ya. Ini untuk reservoir minyak power steering masih sama teman-teman ya. Jadi untuk ngisi air radiatornya lewat tampungan ini diisi, nanti akan turun ke sini ya. Ini selangnya turun ke situ dan masuknya ke sini teman-teman, bawah sini. Nah ini selang yang ini ya, ini yang dari atas tadi masuknya ke pipa yang bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita pindah ke sisi sebelah kanan. Oke teman-teman, langsung terlihat sebuah turbo teman-teman ya. Jadi di sini turbonya ya seperti ini penampakannya teman-teman ya. Kalau turbonya dilihat dari kantor yang sebelumnya, ini ukurannya sepertinya lebih kecil teman-teman ya. Tapi ini turbonya masih konvensional, masih menggunakan wastegate untuk mengontrol tekanannya ya. Nah di sini ada selang blow by gas teman-teman ya. Jadi uap yang dihasilkan dari dalam mesin akan langsung dibuang ke bawah teman-teman ya, melalui selang ini. Kalau yang dulu yang di sebelah sini teman-teman ya, yang pipa warna abu-abu itu keluar ke bawah, ini sama, hanya dipindah di bagian teman. Nah untuk intercoolernya juga masih sama teman-teman ya, seperti ini penampakannya ya, masih sama dengan tipe yang sebelumnya. Oh ya teman-teman ya, mesin yang sudah common rail ini sudah menggunakan 4 klep teman-teman ya. Jadi satu silinder menggunakan 4 klep kali 4 berarti 16 ya. Ya, tapi ini sepertinya belum DUAC. Saya juga belum mengeksplor lebih jauh untuk mesin ini, dalamannya seperti apa. Ya, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita dengarkan suara mesinnya seperti apa. Oke Mas Juni starter, iya. Suaranya seperti ini teman-teman ya. Ini kipasnya masih berputar kencang ya. Nah ini yang saya omongkan tadi, nanti dia akan lama-lama putarannya akan lebih pelan dari mesinnya malah. Ini masih berputar kencang dia. Suaranya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau nanti di HP atau PC kalian suaranya aneh ya, mohon maaf karena saya hanya merekam menggunakan handphone teman-teman ya. Jadi handphone saya handphone murahan, jadi suaranya mungkin kurang bagus. Nah ini teman-teman ya, kipasnya sudah berputar lebih pelan dari mesinnya tuh ya kan. Nah ini pelan kan, ini padahal muternya kenceng loh, ini dia lebih pelan teman-teman ya, tuh pelan kan ya. Nanti dia akan kenceng sendiri teman-teman. Nah ini mulai kencang dia. Nah lebih kencang lagi kan. Jadi dia seperti ada high low nya teman-teman ya. Tapi itu hanya permainan dari fan clutch-nya saja. Nah ini dia muternya lebih kencang teman-teman. Nah pelan lagi. Nih ya, pelan lagi kan. Oke ya teman-teman ya, jadi untuk kipasnya dia bisa menyesuaikan dari panas mesinnya teman-teman ya. Kalau mesinnya terasa agak panas, dia kipasnya akan lebih kencang muternya. Tapi nanti kalau sudah suhunya agak turun, dia akan lebih pelan muternya. Nih agak pelan dia. Nih mulai kenceng. Nah ini dia mulai kenceng nih.
Oke teman-teman ya, seperti itulah putaran mesinnya dan suara mesinnya seperti ini teman-teman. Oke, coba kita gas suaranya seperti apa teman-teman. Wah, ngeri ya suara turbonya ya. Nah, ini fungsi idle up-nya teman-temannya. Tinggal kita putar saja dia akan naik RPM-nya. Ini mentok sampai 2000 teman-teman. Nah. Nih, nggak saya gas ya, ini saya kurangin kecepatannya. Nah, dia akan turun. Ini sudah elektrik ya teman-teman ya. Stop mas, stop mas. Piye mas rasanya mas? Jos, wah istimewa, istimewa ini. Oke teman-teman, ini penampakan tangki bahan bakarnya ya teman-teman ya. Ini yang banyak jadi pertanyaan nih teman-teman ya. Bisa nggak sih diisi biosolar? Nah, jawabannya ada di sini teman-teman ya. Kalau diisi itu tetap bisa teman-teman, tapi nanti pemakaiannya itu nggak tahu efeknya apa. Ini tulisannya sudah seperti ini teman-teman ya. Kendaraan ini khusus menggunakan bahan bakar solar dexetan 51 atau lebih. Nah ini teman-teman, waduh saya nggak bisa jawab nih ya, karena belum mencoba teman-teman ya. Kapasitas tangki 100 liter teman-teman. Ya oke teman-teman ya, segitu dulu sepil-sepil dari kantor Euro 4 nya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen. Kita masih sama-sama ngeksplor ya. Saya juga belum tahu pasti tentang semua kantor ini ya. Ini baru sepil-sepil aja, karena ini unit juga baru datang hari ini teman-teman ya. Belum banyak saya mengeksplor ya, terutama di bagian BBM-nya, nanti tenaganya seperti apa teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen ya. Jangan lupa channel saya di subscribe ya, supaya tambah rame teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.